walaupun yang hadir sangat sedikit, tapi tidak apa. Paling tidak, saya berharap nanti Bapak Ibu yang ada di sini untuk meneruskan seperti itu ke teman-teman yang lain. Sebetulnya saya juga sudah membuat surat kepada para dekan untuk mendorong dosennya sebetulnya, namun saya tidak tahu ya mudah-mudahan mungkin semua masih ada kegiatan. Yang penting nanti teman-teman semua updating. Saya mungkin sekedar menyampaikan beberapa hal di Bapak Ibu. Ini yang ada di sini malah yang senior ini nampaknya. Mudah-mudahan nanti minta tolong untuk di-share, J. Sampaikan beberapa hal. J, saya izin share screen biar cepat saja. Oke, Bapak yang saya hormati, di sini ada Bu Yeni, Bu Aini, kemudian Pak Bowo, Pak Gito, Bu Novi, serta teman-teman LPPM yang lain. Saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal terkait dengan klastrisasi perguruan tinggi berbasis Sinta. Jadi sesuai surat yang kami terima, bahwa klastrisasi perguruan tinggi berbasis Sinta ini akan segera dimulai sehingga kita semua dosen khususnya di UPN Veteran Jawa Timur kami minta untuk segera melakukan updating data Sintanya. Untuk kegiatan updating ini nantinya akan ditutup di tanggal 20 sebetulnya dari Dikti Bapak Ibu, tapi saya mohon bantuan Bapak Ibu untuk melakukan updating paling tidak di paling telat tanggal 15. Kami butuh waktu untuk melakukan proses sinkronisasi seluruh data dosen. Kami tidak bisa melakukan dalam waktu cepat karena kadang-kadang Sinta ini kalau sudah di akhir-akhir, apalagi ada kegiatan seperti ini agak bermasalah sehingga kami beri batasan Bapak Ibu agar paling tidak di tanggal 15 itu selesai, kami bisa melakukan updating di sisa hari terakhir. Seperti itu, Nji, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin semua sebetulnya sudah tahu bahwa sejak tahun 2022 itu ada peralihan memang sistem SIM Litapmes ke sistem BIMA sehingga memang ada beberapa data yang kemudian hilang seperti itu, tapi ada juga yang masih tertarik ke dalam data BIMA. Nah, berbasis sistem BIMA, kita tahu bahwa untuk pengajuan proposal kemudian sekarang akan ditentukan oleh sistem BIMA itu secara otomatis berdasarkan skor Sinta dan HKI yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Sehingga kemudian updating data Sinta dari Bapak Ibu dosen menjadi salah satu hal yang sangat penting karena nanti akan menentukan eligibilitas dari Bapak Ibu untuk bisa melakukan ajuan atau pengajuan proposal di sistem BIMA atau yang biasanya kita kenal dengan pendanaan berdasarkan dana yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Nah, selain data skor Sinta yang nantinya memang akan berbeda baik untuk lead ataupun Dimas, kalau untuk Dimas itu relatif kecil angkanya 50, tapi untuk lead itu yang agak tinggi 150 dan juga ada syarat yang kedua yaitu berbasis HKI. Artinya bahwa seorang dosen selain skor Sinta juga harus terekam di dalam BIMA bahwa mereka sudah memiliki HKI. Sehingga ada beberapa dosen yang skor Sintanya tinggi, tapi karena tidak punya atau tidak mengupload. Jadi sebetulnya Bapak Ibu di UPN ini rata-rata punya HKI. Namun terkendala tidak diupload di dalam sistem Sinta sehingga tidak terbaca. Sehingga skor Sintanya tinggi, tapi karena tidak ada KI-nya, maka kemudian tidak bisa mengajukan proposal di sistem BIMA. Nah, nantinya pada saat ada proses klasterisasi yang biasanya dilakukan secara berkala oleh pihak kementerian setiap akhir tahun, maka biasanya data itu ditarik oleh kementerian itu berbasis data yang ditarik dari sistem Sinta, Sister, ataupun Garuda. Jadi biasanya kementerian mengambil data secara otomatis. Sehingga kalau kita tidak melakukan updating data Sinta dari kita, dari teman-teman kita, maka kemudian perankingan atau klasterisasi dari UPN maka akan stuck di sekarang kita masih ada di klaster utama seperti itu. Jadi mohon bantuan nanti Bapak Ibu yang ada mungkin bisa ngopiak-ngopiak temannya di kiri kanannya untuk segera melakukan proses updating. Nah, mungkin ini sebetulnya proses klasterisasi itu kalau dulu zaman dulu itu adalah sistemnya adalah pemeringkatan berbasis Lidimas, tapi kalau sudah beberapa tahun terakhir ini yang dilakukan bukan lagi perankingan berdasarkan Lidimas, tapi berdasarkan klasterisasi. Di mana kalau klasterisasi itu sebetulnya yang dinilai adalah
kinerja UPN atau kinerja universitas secara keseluruhan. Jadi bukan hanya di Dimas saja. Nanti kita bisa lihat bahwa klasterisasi itu yang dinilai adalah antara lain selain di Dimas, di situ ada juga berapa sih sebetulnya yang dosen yang sudah bergelar lektor kepala. Berapa dosen yang kita miliki yang bergelar profesor. Kemudian berapa jumlah prodi yang kemudian memiliki akreditasi internasional dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya ini adalah kinerja kita bersama, bukan hanya kinerja dari LPPM yang mengawai Litbang. Karena itu monggo nanti kita saling melihat gitu ya bagaimana bagaimana masing-masing poin dari kinerja PT yang akan dijadikan sebagai dasar klasterisasi. Nah, kalau yang terkait dengan yang merupakan artinya dikawal oleh LPPM, sebetulnya ada beberapa hal di mana data kinerja yang kemudian kalau bisa kami kelola itu antara lain adalah dari data autornya, data penulis, kemudian di dalam penulisan publikasi, maka harus dilihat afiliasi. Afiliasi itu juga penilaian data kinerja afiliasi itu meliputi berapa sih skor kelembagaan, berapa SDM-nya. Skor SDM tadi seperti saya sampaikan meliputi antara lain bagaimana kinerja dari dosen, pencapaian fungsionalnya seperti apa, kemudian termasuk juga skor revenue generating. Artinya bahwa dari afiliasi ini berapa sih sebetulnya kita mampu menghasilkan revenue generating juga merupakan salah satu hal yang sangat penting, termasuk kalau skor kelembagaan adalah bagaimana pencapaian kita di dalam pencapaian khususnya menuju yang internasionalisasi. Kemudian terkait dengan artikel, ini yang dilihat adalah skor publikasi, itu biasanya yang dilihat itu adalah nilai Scopus berapa yang dimiliki, berapa WOS yang dimiliki. Dan termasuk juga berapa Sinta yang dimiliki. Namun memang nanti kita bisa melihat bahwa untuk artikel itu masing-masing dari masing-masing skor dari tiap-tiap kualitas artikel berbeda-beda. Yang tertinggi adalah Scopus, kemudian WOS, sedangkan Sinta nilainya sangat kecil. Sehingga nanti akan saya sampaikan beberapa hal terkait bagaimana untuk mendorong skor dari publikasi ini. Kemudian juga terkait dengan skor penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di mana skor penelitian dan Abdimas ini yang paling besar adalah kalau para dosen kita, jadi para dosen UPN Veteran Jawa Timur ini mampu mencapai atau mendapatkan pendanaan Lidimas yang didanai secara eksternal. Jadi bukan pendanaan yang internal, tapi berapa sebetulnya dosen-dosen kita yang mampu mengambil pendanaan-pendanaan yang berbasis dari luar. Kemudian yang keenam dan terakhir ini terkait dengan KI, jadi berapa kekayaan intelektual yang kita hasilkan, dan masing-masing KI ini pun nanti nilainya akan beragam. Karena KI kita tahu ada beraneka ragam, ada paten, paten itu sendiri ada paten biasa, kemudian ada paten sederhana, ada desain industri, kemudian ada hak cipta. Nah, yang paling rendah itu skornya adalah hak cipta, sehingga kami sebetulnya mendorong agar Bapak Ibu mengambil KI-KI yang lainnya, karena saya tahu bahwa Bapak Ibu itu punya banyak potensi yang sebetulnya bisa didaftarkan baik ke paten maupun ke desain industri. Kemudian yang terakhir adalah terkait buku. Buku ini pun nanti akan dinilai apakah buku tersebut ber-ISBN atau tidak. Nilainya akan berbeda. Nah, di sini mungkin kita bisa melihat yang saya sampaikan tadi, ya Bapak Ibu, bahwa pembobotan dari masing-masing kinerja tadi berbeda-beda. Nah, kalau terkait dengan artikel, saya tidak berbicara tentang skor kelembagaan, tapi nanti kita bisa melihat di dalam sistem Sinta itu sendiri, bagaimana skor kelembagaan itu nilainya untuk masing-masing kinerja itu nanti akan berbeda-beda. Nah, terkait dengan publikasi, kalau kita lihat di sini, kalau untuk Q1 maka pembobotannya adalah 40. Kalau untuk Q2 pembobotannya 35 dan seterusnya. Kalau kemudian Scopus yang tidak Q nilainya adalah 20. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa kinerja kita semua nantinya akan eh, mendorong nilai atau pembobotan yang kita peroleh khususnya dari sisi publikasi. Nah, kita lihat kalau Q1 40. Nah, sehingga kalau kemudian saya lihat dulu yang di sini, nah monggo ini di sini bisa kita lihat Bapak Ibu.
Kalau WOS kalau setara dengan Q1 juga 40. Tapi sekarang kita lihat kalau yang sistem dengan menggunakan Garuda, kalau Garuda Sinta 1 itu masih tinggi. Tapi begitu publikasi kita itu mulai dari Sinta 4, 3, kemudian hingga 6, ataupun bahkan yang tidak terakreditasi, ternyata nilainya adalah nol. Sehingga kalau saat ini mungkin terutama publikasi mahasiswa itu masih kita dorong di Sinta 3 hingga Sinta 6, maka mungkin Bapak Ibu dosen alangkah baiknya kalau mulai saat ini mungkin didorong mulai masuk di Sinta 1 atau Sinta 2 agar supaya nanti kemanfaatan baik baik bagi Bapak Ibu sendiri karena nanti nilainya pada saat untuk fungsional itu pasti juga akan berbeda, termasuk juga kemanfaatan untuk institusi. Sehingga itu mudah-mudahan mulai saat ini kita bisa mendorong mahasiswa kita tidak lagi di Garuda Sinta 3 apalagi hingga Sinta 6 karena poinnya terlalu kecil pembobotannya. Nah, kemudian kalau kita lihat selain tadi kemudian jenis publikasinya, apakah itu Scopus ataukah itu WOS, itu yang nilai pembobotannya paling besar, ada juga yang mungkin nanti perlu kita dorong bersama yaitu citasi. Karena citasi itu nilainya juga cukup besar pembobotannya. Nah, nanti tinggal mungkin diatur bagaimana antara satu kelompok riset itu saling mensitasi papernya. Atau kemudian para dosen atau termasuk saya mungkin atau mungkin Bapak Ibu yang lain bisa mendorong mahasiswanya pada saat melakukan membuat publikasi atau membuat artikel bisa didorong untuk mensitasi tulisan Bapak Ibu dosen masing-masing sehingga bisa mendorong jumlah citasi dari UPN Veteran Jawa Timur karena memang hingga saat ini citasi kita masih sangat rendah. Nah, termasuk juga nanti buku yang Bapak Ibu buat, nanti tolong juga mungkin bisa memilih seperti itu, karena ada berbagai macam jenis buku yang sebetulnya kita buat, ada buku ajar, buku referensi, atau buku monograf. Nah, kalau kita lihat dari pembobotannya, maka buku referensi memang memiliki poin yang paling besar. Hal ini mungkin sama juga pada saat kita mengajukan ajuan kenaikan jabatan fungsional. Jadi artinya bahwa semua kinerja yang kita lakukan sebetulnya bukan hanya mendorong dari pihak institusi, tapi juga mendorong dari nanti dari kualitas atau kenaikan jenjang dari Bapak Ibu sekalian. Nah, data yang saya tampilkan ini sebetulnya adalah data tahun kemarin, Bapak Ibu. Jadi total skor publikasi kita di tahun kemarin itu adalah 45,21. Sedangkan kalau kita lihat ini adalah eh, hasil pemeringkatan kita masuk masih di klaster utama. Sebetulnya kalau nanti nanti saya coba buka dari sistem Sintanya, kita bisa melihat bahwa sebetulnya banyak sekali perguruan-perguruan tinggi yang mungkin ini mohon maaf tidak terlalu terkenal, tapi ternyata eh, pengelolaan Sintanya termasuk juga bagaimana Bapak Ibu dosennya itu mendorong mendorong agar supaya mereka semua upload di dalam sistem Sinta mereka sehingga ada seperti saya sampaikan tadi mungkin perguruan tingginya tidak terlalu terkenal tapi ternyata peringkat mereka adalah di atas kita. Kita ada di peringkat yang namanya adalah klaster utama, sedangkan yang di atas ini adalah mandiri. Beberapa tahun yang lalu, pada saat kita masih menggunakan pola, jadi masih Kemendikbudristek menggunakan pola pemeringkatan berbasis Lidimas, kita masih masuk di klaster mandiri. Namun pada saat begitu menggunakan sistem Sinta, maka ternyata peringkat kita tidak lagi mandiri, tapi masuk ke dalam klaster utama. Nah, sebetulnya konsekuensinya apa Bapak Ibu? Kalau kita masuk di klaster utama, ada beberapa konsekuensi terutama di dalam pengajuan proposal yang kita ajukan ke dalam sistem BIMA atau pendanaan di RTPM. Salah satu keistimewaan yang diperoleh kalau klaster kita adalah mandiri adalah bahwa kita bisa melakukan proses review itu sendiri. Sebetulnya itu menjadi lebih menguntungkan karena kalau kita masuk di klaster utama maka kita tidak punya hak itu. Artinya semua dosen di UPN Veteran Jawa Timur harus bersaing secara sempurna di seluruh Indonesia seperti itu. Kita tidak punya hak untuk melakukan review semua proposal yang ada di dosen yang semua proposal yang diajukan oleh dosen di UPN Veteran Jawa Timur.
Karena itu, saya sangat berharap nanti Bapak Ibu semuanya, baik yang mungkin hadir di room ini atau mungkin yang belum sempat hadir, semuanya melakukan updating data Sinta dalam kurun waktu sekitar 15 hari. Seperti itu nanti di akhir kami akan melakukan juga sinkronisasi sambil melakukan pengecekan. Barangkali ada data-data yang masih belum bisa atau Bapak Ibu yang belum belum terupdate seperti itu. Nah, kalau kita lihat mungkin sebentar saya coba melihatkan sistem matriksnya. Mudah-mudahan terlihat nih sebentar. Oke, ini sinyalnya lemot banget. Yang di sebelah kanan ini Bapak Ibu ini merupakan data data terakhir yang saya screenshot kemarin. Data terakhir yang saya screenshot kemarin terkait dengan sebentar. Nah, terkait dengan data berapa sih jumlah dokumen dari Scopus kita, kemudian berapa jumlah citasi kita. Hanya memang data di sini adalah data yang akumulatif ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak kalau mau melihat data per tahunnya nanti kita harus melihat merinci lebih jauh lagi. Tapi secara total dokumen Scopus yang perolehan dokumen Scopus kita tahun ini totalnya adalah 1.123. Seperti itu. Nah, tapi kalau berdasarkan target bidang satu, seharusnya tahun ini kita bisa menambah sekitar 500 fokus. Nah, itu adalah beban yang harus kita pikul bersama seperti itu, karena tidak mungkin dipikul oleh orang per orang, karena ini adalah kerja kerja kita bersama. Seperti itu, Nji, Bapak Ibu. Sebentar, ini kemana tadi? Oke. Nah, ini Bapak Ibu kelihatan J. Ini kalau kita lihat di sini, Itu belum Bu, belum muncul. kenapa? Belum Belum muncul. kelihatan. Ya, Belum muncul, bentar. ini di stop Saya Bu. harus stop share ya. Saya coba share lagi. Oke, yang ini. Nih, kelihatan ya? Nah, ini adalah data langsung dari berbasis Sinta, Bapak Ibu, yang ini adalah yang Sinta Skor di tahun 2021 sampai 2023. Dan kalau kita lihat ini adalah papernya, kemudian ini adalah HKI-nya. Kita lihat di sini kalau paten itu nilainya adalah 40 bobotnya. Kemudian kalau paten sederhana 20, kemudian kalau desain industri 20, tapi kalau Bapak Ibu kemudian hanya mengajukan HKI hak cipta, karena ini memang sebetulnya paling mudah ya Bapak Ibu, tapi ternyata poinnya hanya 5. Jadi mungkin Bapak Ibu yang punya potensi untuk membuat paten ataupun membuat desain industri, kami sangat mohon dengan sangat agar Bapak Ibu mau dan berkenan untuk mengajukan paten dan desain industri. Nah, sama dengan buku tadi juga sudah saya sampaikan. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ini adalah total artikel kita yang Q1 itu adalah sekitar ini totalnya nilainya ya 115 seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang saya sampaikan tadi secara kelembagaan ini adalah data yang artinya data yang nantinya akan diambil oleh sistem dari Kemendikbudristek. Berapa sih sebetulnya prodi kita yang punya A atau unggul atau internasional? Berapa yang B, berapa yang C. Kemudian termasuk juga berapa jumlah jurnal yang terakreditasi S1. Sedangkan hingga sampai saat ini kita hanya punya yang di dua ini hanya 1 hingga 2 jurnal. Sebagian besar masih masuk di Sinta 5 atau 6 mungkin ya di bawah ini. Sehingga tahun ini memang kami mentargetkan ada 2 jurnal yaitu kalau nggak salah Border dan Wimaya yang kami minta untuk supaya naik ke arah Scopus. Sehingga memang itu adalah suatu pekerjaan yang memang cukup besar, tapi kami mohon perkenan nanti dari Bapak Ibu sekalian yang mengawal jurnal tersebut agar mau gitu ya untuk supaya bisa naik peringkat atau naik kelas. Nah, ini yang tadi terkait dengan penelitian dan Abdimas. Jadi yang dinilai di sini adalah yang untuk luar negeri bobotnya adalah 60, yang eksternal adalah 50. Sedangkan kalau yang internal itu poinnya lebih kecil. Termasuk juga yang akan dilihat adalah jumlah rupiahnya. Sehingga kalau semakin banyak pendanaan yang kita peroleh, maka eh, nilai kita, peringkat kita juga akan semakin meningkat. Nah, ini juga termasuk Abdimas dengan bobot yang sama, tapi yang lebih besar adalah yang internasional. Nah, ini yang berikutnya adalah yang terkait dengan kinerja dari orang per orang, Bapak Ibu.
berapa yang masuk menjadi review jurnal internasional. Sehingga Bapak Ibu yang punya apa namanya kegiatan terkait sebagai review jurnal internasional bisa segera dimasukkan datanya di data Sinta. Jadi jangan sampai kemudian sebetulnya dosen kita banyak yang menjadi reviewer tapi karena tidak diupload maka tidak terekod, tidak terekam sehingga kemudian tidak bisa dinilai. Nah, ini berapa yang gelarnya profesor, berapa yang gelarnya rektor kepala. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya yang punya poin paling besar adalah tiga yang teratas ya Bapak Ibu. Nah, baru kemudian nanti ada revenue generating. Nah, ini yang terakhir ini adalah networking. Nah, networking ini sebetulnya dilihat dari sebetulnya orang per orang, dosen per orang, masing-masing dosen itu punya teman berapa banyak. Nah, dari universitas yang mana saja. Sehingga memang diharapkan agar setiap tahun setiap dosen itu walaupun dengan apa namanya universitas yang sama, tapi harus dengan orang yang berbeda. Sehingga artinya kita akan memperluas jejaring kita. Seperti itu. Nah, ini yang terkait dengan data pemeringkatan yang kita butuhkan. Artinya dari sini mungkin saya berharap Bapak Ibu semua punya gambaran bahwa dari kegiatan Bapak Ibu yang dimiliki, kalau tidak diupload itu akan akan berpengaruh sangat besar terhadap nilai Sinta atau nilai publikasi yang kita peroleh pada saat kegiatan proses klasterisasi itu berlangsung. Oke, saya lanjut nggih ke sini. Baik, ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, ya ini saya skip sudah. Sudah. Nah, ini saya ingin menyampaikan kita total skor kita secara secara total ini yang untuk SDM adalah segini 66 dan untuk revenue generatingnya 22. Nah, di tahun 2023 kemarin satu satu poin di atas kita atau satu satu beda tipis ya. Jadi kalau saya lihat di dalam sistem klasterisasi UPN itu paling atas seperti itu, maka kemudian di atasnya itu adalah ada yang paling bawah dari klaster mandiri ini adalah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, jadi ini dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini klasternya adalah klaster mandiri, sedangkan kita adalah klaster utama. Nah, ini yang saya lihat seperti ini. Jadi kalau kita lihat bahwa jumlah artikelnya ya, mereka pada saat itu tahun 2023 itu sudah 1.600. Sedangkan kita di tahun 2024 karena itu saya screenshot kemarin masih di 1.100. Jadi kita bisa bayangkan bahwa dengan universitas ini saja di 2 tahun di tahun yang kemarin kita sudah ketinggalan lebih dari berarti kalau sekarang kita masih 1.000 sudah 1 tahun tapi kita masih ketinggalan 500. Berarti tahun kemarin kita ketinggalannya masih lebih banyak lagi. Nah, ini adalah yang dimiliki oleh masih di Sultan Ageng Tirtayasa. Mereka total skor publikasinya adalah 36,33. Kita tadi sekitar 20 sekian. Jadi kita masih harus banyak mengejar ya Bapak Ibu terkait bagaimana sebetulnya saya yakin bahwa bukan kita memang nilainya rendah, tapi karena permasalahannya adalah dosen-dosen kita, Bapak Ibu kita belum melakukan upload atau melakukan updating data Sinta. Nah, ini adalah scoring kelembagaannya karena memang nampaknya jumlah mereka scoring kelembagaan cukup tinggi 34,67 jadi mungkin SDM-nya juga cukup tinggi. Mereka kemudian akreditasi yang internasional juga sudah cukup lumayan. Oke, ini mungkin saya hanya sekedar menyampaikan bahwa kita masih harus banyak mengejar lebih banyak lagi ketinggalan kita dengan melakukan updating. Termasuk saya yakin bahwa di 1 tahun terakhir ini teman-teman sudah banyak juga perolehan data Scopus-nya, data publikasinya. Nah, ini adalah gambaran dari data scoring Sinta UPN Veteran Jawa Timur, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini bahwa yang dosen-dosen kita masih banyak di kisaran antara 100 sampai 200 bahkan sebetulnya ini mohon maaf yang bikin saya sedih sebetulnya adalah karena masih banyak yang skor Sintanya di bawah 100. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau melihat data ini maka mungkin eh,
kita semua masih harus sangat bekerja keras untuk menaikkan data scoring Sinta kita. Harapan saya sih tahun ini kita bisa lebih baik, kita bisa naik peringkat, tapi kalau tidak, paling tidak kita sudah melakukan updating secara perlahan, kemudian kita juga sudah mulai meningkatkan kinerja-kinerja kita, baik di bidang penelitian, di bidang Adimas, termasuk juga di bidang kelembagaan yang saya sampaikan tadi. Tadi kita lihat bahwa ini adalah dosen-dosen kita di seputaran ini, yang di atas 500 itu hanya 71, kemudian yang 300, 500, 66, 200, 300 ini sekitar 69. Jadi yang terbanyak di sini. Kalau saya lihat satu persatu dari sistem verifikator, eh, rata-rata saya nggak tahu kendalanya di mana, tapi mungkin perlu mengingatkan Bapak Ibu bahwa di dalam sistem Sinta itu ada banyak hal yang harus kita kelola. Nah, kalau harus kita kelola antara lain karena kalau kita lihat data Sinta nanti ada Scopus, ada WOS dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau dari data yang saya sampaikan tadi, sebetulnya permasalahan antara lain tidak belum atau belum semua dosen ya melakukan updating data Sinta, sehingga skor Sintanya banyak yang sangat rendah, atau banyak luaran-luaran atau hasil karya Bapak Ibu yang sebetulnya ada tapi belum terrekord di Sinta. Jadi Bapak Ibu semua basisnya adalah Sinta, terutama pada saat juga ajuan Japung, sehingga mohon dengan sangat Bapak Ibu itu semuanya melakukan updating data Sinta supaya memiliki kemanfaatan bukan hanya bagi diri sendiri kalau melakukan updating, tapi juga bagi institusi kita. Kemudian yang kedua adalah memang kita masih harus sangat banyak belajar bagaimana agar kita semua, Bapak Ibu dosen kita melakukan publikasi di jurnal ilmiah atau jurnal internasional yang bereputasi. Karena dosen masih banyak yang melakukan publikasi pada jurnal Sinta. Memang beberapa alasannya antara lain kalau publikasi bereputasi itu prosesnya cukup panjang, cukup rumit seperti itu. Namun saya yakin bahwa eh, dengan apa namanya dengan banyak mencoba ya berusaha lama-lama mungkin akan menjadi terbiasa. Tapi kalau belum terbiasa, belum pernah mencoba, maka pada akhirnya yang ada di dalam gambaran kita adalah sulit, sulit dan sulit. Tapi begitu kita mencoba, sulit mungkin akan menjadi tantangan, terutama kalau untuk yang dosen-dosen yang baru. Dan saya sangat berharap sebetulnya dosen-dosen baru kita yang masih fresh gitu bisa mendorong Bapak Ibu yang mungkin lebih senior agar supaya kemudian Bapak Ibu yang senior juga memiliki publikasi di jurnal internasional yang bereputasi. Seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi sekaligus mungkin saya himbau kalau misalnya pada saat LPPM mengadakan kegiatan Scopus Camp, monggo Bapak Ibu mendaftar. Karena menjadi sangat sebetulnya saya juga sangat sedih ya. Dari kita punya dosen sekitar 400 sampai 500, tapi pada saat peluncuran bagaimana melakukan Scopus Camp agar supaya Bapak Ibu membuat jurnal menulis di jurnal ilmiah, jurnal internasional yang bereputasi, ternyata yang mendaftar hanya sangat sedikit sekali. Bisa mendapatkan 40 itu kita sudah sangat beruntung seperti itu ya Bapak Ibu. Termasuk ini pada saat sosialisasi ternyata juga kan tidak banyak yang hadir. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa karena seperti saya sampaikan tadi, penulisan hak cipta itu mudah, murah seperti itu, sehingga dosen salah satunya adalah hanya dengan pemenuhan pengguguran kewajiban di dalam memenuhi luaran ada KI berarti nulis hak cipta. Namun di tahun ini kami sudah merubah luaran yang kami minta sehingga harapannya ini bisa mendorong Bapak Ibu semua agar nanti bisa meningkatkan bukan hanya publikasi yang bereputasi tapi juga meningkatkan jumlah HKI yang bukan hak cipta. Seperti itu ya. Bukannya tidak boleh tapi kami sangat berharap bahwa juga ada hasil karya Bapak Ibu yang bisa diajukan ke paten dan desain industri. Terutama kalau desain industri ini di FAD itu cukup banyak, kemudian di mesin itu cukup banyak. Sebetulnya hasil karya mahasiswa Bapak Ibu semua bisa kelola untuk bisa diajukan di desain industri. Apalagi kemarin kami sudah meluncurkan untuk bantuan pengajuan paten ya, bantuan untuk ajuan paten dan desain industri. Mohon bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh Bapak Ibu semua, walaupun nominalnya tidak terlalu besar.
Nah, kemudian yang terakhir yang masih harus kami dorong khususnya dari LPPM adalah bagaimana perolehan hibah luar negeri dan DRTPM. Nah, untuk yang DRTPM, kami sangat berharap bantuan Bapak Ibu untuk melakukan updating sehingga paling tidak eligible. Kalau sudah eligible, maka nanti bisa kita bisa saling sharing untuk membuat proposal. Kami akan mengajukan pendampingan proposal di bulan-bulan Oktober November ini sebelum kemudian nanti tahun depan kami adakan lagi agar supaya siap untuk diajukan di DRTPM. Karena itu mohon nanti Bapak Ibu mulai bisa mempersiapkan. Suratnya segera kami luncurkan di Bapak Ibu. Nah, untuk hibah luar negeri mungkin ini kita butuh bantuan dari teman-teman muda, dosen-dosen muda yang lulusan dari luar agar supaya barangkali punya link di luar, kita bisa saling berkolaborasi Bapak Ibu agar supaya kita bisa mendapatkan pendanaan hibah di luar negeri. Nah, kemudian yang terakhir yang juga sudah saya sampaikan tadi adalah terkait jurnal yang terakreditasi di lingkungan internal kita. Harapannya nanti dari tahun ke tahun pengelolaan jurnal semakin baik seperti itu sehingga kemudian nanti jurnal kita bisa meningkat dari yang mungkin Sinta 6 naik ke Sinta 5 dan seterusnya secara bertahap. Karena memang eh, posisi pengelola jurnal ini sementara ini kan masih ada di fakultas. LPPM tidak bisa terlalu banyak cawe-cawe, kami hanya bisa mendorong, misalnya mendorong ke arah peningkatan akreditasi mulai dari Sinta bahkan menuju Scopus. Baik, Bapak Ibu terkait itu tadi sekilas yang perlu saya sampaikan. Mungkin kita penyamaan persepsi seperti itu terkait dengan kenapa sih kok LPPM bolak-balik mengadakan updating data Sinta? Karena itu bukan hanya terkait dengan eh, apa namanya kegiatan di Dimas, tapi sebetulnya terkait juga dengan bagaimana kinerja kinerja perguruan tinggi kita. Karena itu ditunjukkan di dalam klasterisasi dari perguruan tinggi kita, sehingga akan berbeda poinnya kalau perguruan tinggi kita misalnya ada di klaster mandiri dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, eh, ini sebetulnya data ini saya tampilkan kalau misalnya ada dosen-dosen muda yang belum ya, tapi nampaknya tadi lebih banyak dosen senior, tapi tidak apa, mungkin di dalam proses updating data Sinta nanti kita masuk ke sistem ini. Saya mungkin langsung masuk saja supaya lebih mudah langsung saya perlihatkan, Bapak Ibu. Ini saya stop share. Ini ya Bapak Ibu, ini adalah sistem Sinta kita. Jadi Bapak Ibu masuk ke sinta.kemdikbud.go.id, kemudian nanti login. Nah, loginnya monggo tergantung kepada biasanya menggunakan usernya harus menggunakan upn.jatim upn.ac upnjatim.ac.id ya Bapak Ibu. Jadi jangan menggunakan email email pribadi karena nanti akan menjadi sulit untuk masuk ke dalam apa namanya penilaian data dari Sinta. Jadi harus menggunakan akun email institusi. Termasuk juga nanti Google Scholar-nya juga harus menggunakan akun email institusi karena itu nanti ngeling. Kalau akun emailnya Sintanya adalah menggunakan institusi, tapi Google Scholar-nya menggunakan akun pribadi, itu nanti tidak akan tertarik datanya. Jadi dua-duanya harus menggunakan akun institusi. Kalau yang sudah terlanjur menggunakan akun pribadi, nanti tinggal diganti saja. Baik. Nah, Bapak Ibu seperti biasa mungkin yang saya yakin sudah paham semua. Kita masuk di My Profile-nya. Nanti Bapak Ibu kan bisa langsung masuk di My Sinta. Nah, ini ada beberapa publikasi yang harus kita sinkronkan Bapak Ibu. Jadi untuk publikasi ini baik Scopus, WOS, Google Scholar dan Garuda ini sebetulnya sudah 1-2 tahun terakhir ini masing-masing dosen sudah bisa melakukan apa namanya sinkronisasi secara mandiri. Jadi yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah tinggal mengklik yang warna hijau ini request sinkronisasi, kemudian nanti tinggal diklik, maka nanti sistem akan melakukan proses sinkronisasi. Hal ini sama semua, baik mulai dari Scopus, publikasi WOS,
Google Scholar dan Garuda. Namun yang WOS ini memang sekarang masih dalam maintenance, jadi tidak bisa kita lakukan sinkronisasi. Nah, yang Google Scholar juga sama Bapak Ibu, nanti tinggal disinkronisasi saja. Nah, saya ingin mengingatkan terkait dengan yang Garuda. Jadi publikasi yang Garuda yang ini. Nah, untuk publikasi Garuda ini Bapak Ibu, ini sistem di Sinta itu akan ngeling langsung dengan sistem Garuda yang ada, jadi sistem Garuda yang ada di luar. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham di sistem Garuda. Nah, nanti biasanya sistem di Sinta ini, kalau kita melakukan proses sinkronisasi, dia akan masuk ke langsung ngeling dengan Garuda. Sehingga artinya Bapak Ibu, kalau tadi di Scopus, mohon maaf saya balik, saya lupa tadi. Untuk yang Scopus ini nanti ngelinknya kan langsung dengan Scopus. Nah, artinya Bapak Ibu di sistem Scopus, kalau seandainya Bapak Ibu itu memiliki publikasi yang Bapak Ibu kadang-kadang gini, ada yang menyampaikan ke saya, Bu, saya ini sudah publish nih, tapi kok di Sinta nggak ada ya. Nah, Bapak Ibu mohon walaupun sudah disinkronisasi ternyata nggak muncul, maka mohon Bapak Ibu melakukan pengecekan langsung di Scopus. Di situ nanti akan terlihat apakah Bapak Ibu papernya atau artikelnya itu sudah muncul nggak di data Scopus. Kalau sudah muncul di data Scopus, barulah data itu akan tertarik ke dalam sistem Sinta. Tetapi selama data tersebut belum muncul di Scopus, entah dengan berbagai macam hal, jadi Bapak Ibu, maka tidak bisa tertarik ke dalam sistem Sinta. Nah, kapan jurnal yang sudah Bapak Ibu publish di Scopus belum masuk di dalam sistem Scopus? Sebetulnya hampir sama dengan pada saat kita publikasi di jurnal terakreditasi Sinta. Jadi sistem Scopus baru akan membaca kalau publishernya itu sudah melaporkan ke dalam sistem Scopus atau kalau di kita melaporkan ke Garuda. Kalau kita publish di Sinta maka dilaporkannya ke Garuda. Nah, dan itu butuh proses. Yang pertama, apakah sudah dilaporkan? Dan yang kedua, kalau sekarang publish, tidak mungkin besok langsung muncul di Scopus. Itu butuh paling tidak 2 hingga 3 bulan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah muncul, baru kemudian Bapak Ibu bisa nariknya di Scopus. Sehingga artinya setiap saat Bapak Ibu lakukan checking di data Scopus, baru kemudian checking di data Sinta. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk publikasi yang Garuda. Melakukan pengecekan di sistem Garuda, baru kemudian melakukan penarikan data di sistem Sinta. Jadi di sistem Garuda kita nggak bisa nambah, jadi harus narik data. Nah, ada kalanya data Bapak Ibu yang di Garuda ini sering kali terjadi ya Bapak Ibu. Karena sebetulnya sama dengan Scopus dan data di Garuda itu lebih bervariasi lagi. Kenapa? Kalau Bapak Ibu misalnya tulisan di Garudanya itu dengan mahasiswanya, nah mohon dilakukan pengecekan nama yang dimasukkan oleh mahasiswa itu adalah nama yang terdaftar di dalam Garuda. Contohnya saja nama saya, Rosida Priyadarsini. Nah, mahasiswa kadang-kadang menulis di dalam artikelnya adalah Priyadarsini, Rosida. Kadang Kadang-kadang kadang-kadang menulisnya juga Rosida P. Nah, begitu namanya berbeda, maka di dalam sistem Garuda akan memiliki ID yang berbeda. Nah, apa yang terjadi yang harus kita lakukan kalau seperti itu? Maka di dalam sistem Garuda kita harus melakukan MERS. Kita besok pada saat pendampingan dengan LPPM bisa bisa yang mengalami permasalahan seperti itu bisa datang nanti diajarin cara untuk nge-MERS. Gitu ya. Jadi kita masuk ke dalam sistem Garuda, kemudian namanya biasanya muncul, Bapak Ibu. Nanti saya coba kalau ini Garuda mudah-mudahan nggak bermasalah. Nanti saya coba perlihatkan. Nanti nama-nama yang berbeda, tapi sebetulnya itu ada tulisan kita. Nanti kita bisa centang lalu kita minta MERS. Cuman untuk nge-MERS-nya harus berhati-hati. Samakan ID yang kita pilih itu adalah ID yang tercantum di dalam sistem Sinta. Karena di profil Bapak Ibu kan sudah ada nih ID Garuda. Nah, itu harus sama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memang agak sedikit harus ribet gitu ya. Jadi checking di Garuda, lalu checking di Sinta. Tapi mudah-mudahan
dengan proses pengecekan yang berkala, nantinya pada saat Bapak Ibu akan melakukan ajuan jabatan fungsional, maka sistem Sinta Bapak Ibu itu sudah bagus gitu ya, sudah bersih. Karena nanti kan penilaiannya berbasis Sinta juga. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, baik untuk buku ini sebetulnya Bapak Ibu bisa melakukan penambahan sendiri, sih, bisa melakukan klaim seperti itu. Dengan cara ini ada yang pojok kanan ini ada add books, Bapak Ibu tinggal menambah seperti ini. Tapi catatannya bukunya harus ber-ISBN ya Bapak Ibu ya, bukunya harus ber-ISBN. Nah, tinggal nanti dicek ISBN-nya. Kalau seandainya cek ISBN-nya nggak berhasil, karena sama sebetulnya prosesnya, kalau Bapak Ibu sudah membuat buku, tapi kemudian publishernya tidak melaporkan atau tidak menyerahkan ke Perpusnas, maka ISBN-nya juga tidak bisa terbaca. Nah, kalau seperti itu, maka masukkan saja secara manual, gitu ya. Jadi nanti tinggal diisi seperti ini, langsung kita klaim. Begitu kita klaim, nanti langsung akan muncul di data Sinta kita di depan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu untuk buku relatif mudah. Tinggal nanti diambil covernya saja Bapak Ibu. Jadi jangan semua buku, cukup cover daftar isi ya. Itu cukup itu saja yang diupload. Karena kalau terlalu besar tidak akan bisa juga diupload di sistem Sinta. Nah kemudian kan sudah error dia. Oke. Nah kemudian terkait dengan apa namanya HKI ya Bapak Ibu. Nah, ini HKI-nya itu sama, bisa buku, semua bisa masuk. Bapak Ibu tinggal menambah sebelah kanan at IPR ya, IPR. Intellectual Property Rights, nomor permohonannya di input satu-satu, kemudian baru nanti bisa diklaim. Seperti itu ya. Nah, untuk yang IPRS ini sebetulnya Bapak Ibu bisa kalau misalnya belum publish karena seperti paten sederhana itu lama, masukkan saja nomor permohonan atau pendaftarannya, tidak apa-apa, termasuk desain industri. Nanti kalau sudah publish baru bisa kita perbaharui. Kalau yang ini riset ini nanti adalah tugas dari LPPM. Jadi nanti kamu di kurun 5 hari terakhir kami akan menginput semua data riset Bapak Ibu, baik yang internal ataupun eksternal seperti itu, supaya masuk ke dalam data sistem Sinta. Termasuk juga yang apa namanya Abdimas. Nah, khusus untuk produk prototype. Untuk produk prototype ini juga sebetulnya hal yang mudah Bapak Ibu. Sebentar ini lambat sekali dia adanya. Ini nggak mau dia. Yang terakhir itu sebetulnya adalah produk atau prototype. Ini sebetulnya, nah ini baru muncul. Nah, untuk produk prototype ini sebetulnya adalah cara yang termudah, Bapak Ibu, untuk meningkatkan nilai skor Sinta dari Bapak Ibu semua. Jadi, Bapak Ibu punya punya produk apa? Bapak Ibu punya produk apa? Kemudian, sorry, ini apa Sintanya repot. Baik. Sambil menunggu ya. Jadi kalau untuk produk prototype, Bapak Ibu itu pada saat kan biasanya Abdi Mas itu juga banyak menghasilkan output atau produk luaran ya. Entah itu produk apa, bisa produk kerupuk atau apa. Nah, produk Bapak Ibu, produk inovasi dari Bapak Ibu itu bisa kemudian difoto saja, difoto kemudian nanti fotonya itulah yang bisa kita upload sebagai produk prototype yang kita miliki. Ini ya, kalau kita lihat di sini. Sorry, ini nggak bisa. Oke, nanti ini nggak tahu sinyal saya mungkin yang buruk. Nanti tinggal dimasukkan saja nama produknya itu apa gitu ya Bapak Ibu. Nanti tinggal diisi sama seperti tadi IPR, sama seperti buku. Tinggal dimasukkan saja nanti di save. Nah, itu nanti bisa meningkatkan nilai Sinta dari Bapak Ibu semua. Hari ini Sintanya mulai error-error. Oke, ini kalau ini kan masih error, saya kembalikan saja ke sebentar PPT saya. Sorry, hilang dia sebentar.
Sorry ya, Sintanya masih error, nggak bisa. Oke, saya balik sini saja. Kenapa nggak bisa? Sebentar. Oke, kalau bisa. Nah, saya balikkan ke sini, Bapak Ibu. Sebentar. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu melakukan proses updatingnya, masuk di MySinta, lalu ini semua di update ya, mulai publikasi Scopus hingga produk prototype seperti itu, sehingga nanti nilai skor Sinta Bapak Ibu bisa bisa meningkat. Nah, oke. Nah, ini tadi ya, jadi kata kuncinya adalah rajin melakukan sinkronisasi. Rajin melakukan sinkronisasi. Kalau misalnya Bapak Ibu males gitu ya melakukan sinkronisasi, monggo bisa WA saya atau bisa WA Mas Bas gitu supaya nanti minta disinkronkan. Jadi kami dengan senang hati secara berkala, walaupun secara berkala sebetulnya setiap 3 bulan kami melakukan sinkronisasi, tapi kalau di sela-sela itu kemudian Bapak Ibu ingin mohon bantuan kami untuk melakukan sinkronisasi, monggo. Karena memang kalau sinkronisasi dari pihak dosen itu biasanya butuh waktu yang agak lama, tapi kalau melewati operator biasanya lebih cepat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Eh Tadi ada satu hal yang mau saya sampaikan lupa terkait baik terkait dengan proses sinkronisasi ini Bapak Ibu. Nantinya khusus untuk produk atau prototipe termasuk juga KI karena itu membutuhkan verifikasi, maka monggo setelah Bapak Ibu upload maka monggo menghubungi saya atau menghubungi Mas Bas, menghubungi LPPM seperti itu agar supaya kami lakukan proses verifikasi. Jadi ada yang poin tertentu seperti tadi produk ya, produk itu butuh verifikasi termasuk juga nanti KI butuh verifikasi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk mulai buku, kemudian KI, kemudian produk prototype, silakan nanti menghubungi kami kalau sudah selesai melakukan proses upload supaya kami lakukan verifikasi. Karena kalau tidak diverifikasi, maka nanti tidak akan muncul di dalam sistem data dari Bapak Ibu semua. Oke, ini tadi saya sudah melakukan simulasi, mungkin tidak perlu lagi. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau sudah, saya rasa karena wis senior mungkin sudah paham semua, tapi monggo kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Mungkin menginfokan Bapak Ibu nanti mulai hari Senin di tanggal 8 sampai tanggal 11 kami melakukan pendampingan. Kami sudah bagi berbasis fakultas Bapak Ibu supaya tidak menumpuk walaupun sebetulnya tidak pernah menumpuk gitu ya. Jadi kami berapa kali melakukan pendampingan tapi tidak pernah menumpuk orang yang datang tapi nilai skor Sintayong juga nggak meningkat gitu ya. Monggo nanti kalau ada kesulitan terkait data Sinta, silakan hadir di kurun waktu tanggal 8 sampai tanggal 11. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan, G. Sudah paham semua, J. Ini sudah Bapak Ibu senior, ini tinggal saya tunggu actionnya saja. Kirim mana yang lebih wow. Oke, sampun ya Bapak Ibu. Oke, monggo mungkin bisa absen dulu nanti sebelum kita tutup. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri, J. Saya tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Bu Yuni baru Waalaikumsalam. masuk. Ya. Sampun, J, Bapak Ibu. Nggih, Oke, Waalaikumsalam oke. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Nggih. Matur nuwun Bu Tasida. Oke, sami-sami.